Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai himpunan. Nah, minggu lalu ketika kita sudah belajar mengenai diagram Venn, maka hari ini kita akan belajar mengenai himpunan bagian. Nah, apa itu himpunan bagian? Nah, kalau merupakan pengertiannya, himpunan bagian itu adalah begini. Jika himpunan A merupakan himpunan bagian dari B, itu jika setiap anggota A menjadi anggota B. Artinya, kalau semua anggotanya A itu adalah anggotanya B juga, maka dapat dikatakan bahwa A himpunan bagian dari B. Simbolnya seperti ini. Ini simbolnya ya. Nah, untuk simbol ini bagaimana cara bacanya? Cara bacanya ada di bawah sini. Ya, itu bacanya adalah A himpunan bagian dari B. Bisa dilihat di gambar diagram Venn-nya. Himpunan A itu anggotanya adalah A, B, C, sedangkan himpunan B itu anggotanya A, B, C, D, E. Nah, terlihat bahwa semua anggotanya A itu ada di dalam B. Sehingga itulah yang membuat A adalah himpunan bagian dari B. Jadi himpunan bagian itu simpelnya adalah himpunan di dalam himpunan lain. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar dulu bagaimana cara menentukan semua himpunan bagian. Jadi artinya begini, suatu himpunan itu bisa dibagi-bagi menjadi beberapa himpunan bagian. Kalau contohnya kehidupan sehari-hari itu misalnya himpunan kelas 7 SMP Al-Azhar Mandiri Palu. Maka di dalamnya kita bisa pecah-pecah. Ada kelas 7A, ada kelas 7B, kelas 7E sampai 7F. Itu pun kita masih bisa pecah lagi. Kelas 7A yang laki-laki dan 7A perempuan, 7B laki-laki, 7B perempuan dan seterusnya. Artinya dalam satu himpunan itu bisa dipecah-pecah menjadi beberapa himpunan bagian. Nah, itu kan kita pelajari. Nah, contohnya misalnya, tentukan semua himpunan bagian dari A. Oke, A itu himpunan bagian isinya adalah 1, 2, dan 3. Banyaknya anggotanya A itu ada 3. Ya, nanti perhatikan, banyak anggota itu akan berpengaruh kepada jawaban akhirnya. Nah, sekarang kita daftarkan dulu apa semua himpunan bagian dari A yang bisa dibentuk ya, yang dipecah-pecah. Nah, yang pertama adalah himpunan bagian yang memiliki satu anggota, yaitu seperti ini. Himpunan yang isinya satu saja, terus himpunan yang isinya dua saja, himpunan yang isinya tiga saja. Perhatikan ya, semua anggotanya ini itu ada di dalam himpunan A. Maka ketiga-tiganya ini itu merupakan himpunan bagian dari A. Banyaknya ada 3 ya, jadi himpunan bagian yang memiliki satu anggota itu ada 3. Oke, kita lanjut ke yang memiliki 2 anggota. Himpunan bagian yang memiliki 2 anggota, kita daftarkan apa semua? Ini 1, 2, 1, 3, dan 2, 3. Nah, semuanya ini itu ada di dalam A. Maka dapat disimpulkan bahwa tiga-tiganya ini merupakan himpunan bagian dari A. Banyaknya ada 3 juga ya. Nah, kemudian yang memiliki 3 anggota. Yang memiliki 3 anggota itu ya ini 1, 2, 3. Hanya ini ya, semuanya ini ada di dalam A. Berarti yang 1, 2, 3 ini merupakan himpunan bagian dari A. Banyaknya ada 1. Dan yang perlu kita ketahui ada lagi 1 himpunan bagian yang tidak memiliki anggota, yaitu himpunan kosong. Nah, di sini berarti himpunan kosong itu pasti merupakan himpunan bagian. Ya, apapun himpunannya, salah satu himpunan bagiannya pasti adalah himpunan kosong. Banyaknya ada 1. Nah, kalau ada mau bertanya, saya bisa tidak dibalik-balik. Misalnya saya mau tulisnya 12, saya mau tulisnya 21. Boleh. Tapi 12 dan 21 itu dianggap sama. Jadi jangan kalian anggap beda ya. 12 dan 21 itu sama. Jadi dalam himpunan, kita sudah belajar pertemuan sebelumnya, kalau anggotanya cuma sedikit, urutan penulisannya itu boleh diacak-acak. Jadi pada himpunan tidak melihat urutan penulisan. Yang dilihat adalah anggota di dalamnya. Apakah anggotanya sudah benar? 12 dan 21 itu sama-sama. Kenapa? Karena anggotanya adalah 1 dan 2. Oke, seperti itu ya. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan semuanya, maka totalnya ada 8 himpunan bagian yang terbentuk dari himpunan A.
Ya, nanti ada hubungannya. Apa hubungannya? Banyaknya himpunan A ini ada 3. Total himpunan bagiannya ada 8. Nanti ada hubungannya. Kita lihat di sini. Nah, menentukan semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, kalian tidak perlu perhatikan tabelnya ya. Tabelnya diabaikan saja. Ini membingungkan, jadi tidak perlu dilihat. Kita langsung ke kotak di bawah sini. Nah, ternyata ada rumusnya untuk menentukan banyaknya himpunan bagian tanpa kita harus menulis semuanya. Nah, rumusnya bagaimana? Contohnya gini, tentukan banyak semua himpunan bagian dari Q. Himpunan bilangan prima kurang dari 13. Jadi daftarkan dulu Q ini apa semua anggotanya. Nah, ternyata anggotanya Q adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Ini semua adalah bilangan prima yang kurang dari 13 ya. NQ ini apa? NQ ini berarti banyaknya anggota Q. N itu banyaknya ya, banyaknya anggota Q ada berapa? Ada 5. Maka banyak semua himpunan bagian dari Q adalah 2 pangkat 5. Ini bukan 3 pangkat 2 ya, ini 32. Sorry, ini salah ketik, harusnya 32 ya. Kalau kalian catat di bukunya kalian, tulisnya 32. Oke, apa maksudnya dari 2 pangkat rumusnya ini? Coba kita tes di soal yang sebelumnya, kita kembali. Nah, ini. Anggotanya A ada 3. Anggotanya ada 3 ya, berarti N A itu sama dengan 3 ya. Nah, maka untuk mencari banyaknya himpunan bagian, caranya adalah dengan 2 pangkat 3. Hasilnya sama dengan 8 ya. Nah, jadi cara cepatnya ya. Jadi tergantung soalnya. Kalau soalnya ditanya tentukan berapa banyak himpunan bagian yang bisa dibentuk, maka jawabannya seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau disuruh tentukan semua himpunan bagian, berarti kalian harus daftarkan masing-masing ya himpunan bagiannya, yaitu yang seperti ini. Nah, jadi tergantung soalnya. Oke ya. Nah, di sini di soalan tadi dia hanya katakan tentukan banyak semua himpunan bagian. Nah, maka rumusnya tinggal pakai 2 pangkat NQ-nya berapa? 5. Maka hasilnya sama dengan 32. Oke ya. Jadi rumusnya itu selalu pakai 2 ya, 2 pangkat, 2 pangkat, 2 pangkat. Pangkatnya itu tergantung dengan banyaknya anggota dari himpunan itu. Oke, bisa ya? Jadi kalau disuruh mencari tentukan banyak himpunan bagian, tinggal 2 pangkat NQ atau NA, pokoknya yang penting banyaknya anggota himpunannya. Ya, jadi ini 2 pangkat 5 32 ya, bukan 3 pangkat 2 ya. Sorry, salah. Jadi salah ketik. Jadi ke sini ya. 32. Baik, kita lanjut. Oke, saya matikan dulu. Oke, kita lanjut. Nah, ada contoh lain, kita tidak usah lihat contoh 1, perhatikan saja di contoh yang kedua ya. Contoh 2. Jadi yang kalian catat adalah yang saya sebutkan ya. Jadi yang saya abaikan kayak contoh 1 diabaikan, itu tidak perlu dicatat. Jadi silakan catat yang contoh 2-nya. Oke. Sekarang bagaimana kalau dia soalnya meminta hal yang lebih spesifik atau lebih detail? Maksudnya apa detail kayak gini? Untuk himpunan H, A, B, C, D, tuliskan semua himpunan bagian dari himpunan H bagian A yang mempunyai 2 anggota dan yang mempunyai 3 anggota. Jadi ada ciri khususnya. Ciri khususnya apa? Dia hanya minta yang 2 anggota dan yang punya 3 anggota. Nah, maka caranya bagaimana? Caranya adalah tinggal kita daftarkan secara manual. Himpunan bagian H yang mempunyai 2 anggota adalah ini ya. AB, AC, AD, BC, BD, dan CD. Jadi seperti itu ya. Sedangkan yang punya 3 anggota adalah ABC, ABD, ACD, dan BCD. Ini yang punya 3 anggota. Oke? Jadi harus didaftarkan ya. Kalau ditanya banyaknya semuanya ya tentu saja seperti tadi rumusnya ya. Kalau semuanya ditanya maka banyaknya anggotanya H ada 4 ya. Maka rumusnya adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, tapi karena dia tanya yang hanya punya 2 anggota, maka kita cukup daftarkan saja apa semua yang menjadi himpunan bagian yang punya 2 anggota dan 3 anggota. Nah, ini banyaknya ada berapa? Banyaknya ini ada 6.
Yang ini banyaknya ada 4. Ya, kalau kalian lanjut, kalian daftarkan yang punya 1 anggota, yang punya 4 anggota, dan yang himpunan kosong, nanti hasilnya totalnya pasti sama aja dengan 16. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau himpunannya itu banyak sekali? Maksudnya banyak anggotanya anggota himpunan ini. Masih kita harus daftarkan semua untuk dapat banyaknya. Nah, maka ada rumusnya lagi. Rumusnya adalah dengan kita menggunakan namanya segitiga Pascal. Kenapa dikatakan segitiga Pascal? Karena bentuknya itu segitiga. Terus diambil Pascal adalah nama orang ya. Ini nama orang Pascal ini. Nah, dia menemukan cara yang sangat mudah untuk menentukan banyaknya himpunan bagian yang memiliki 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, dan seterusnya. Tapi kalian harus pelajari dulu bagaimana cara menulis segitiga Pascal. Nah, caranya seperti ini. Paling atas itu selalu angka 1. Di bawahnya 1, 1. Ya, ini sudah pasti ini sama di atas. Nah, di sebelah kiri itu selalu kita awali dengan angka 1. Ini 1 ya. Nah, perhatikan. 2 ini dari mana? 2 ini dari yang atasnya ya. 1 ditambah 1 menghasilkan 2. Terus di ujung kanan itu selalu 1 lagi. Oke, ke baris bawahnya lagi. 1 lagi diawali dengan 1. Terus 3. 3 dari mana? 1 ditambah 2 menghasilkan 3. 2 ditambah 1 juga menghasilkan 3. Dan diakhiri lagi dengan 1. Baris selanjutnya diawali dengan 1. 4 ini dari mana? 4 ini dari atasnya ya. 1 tambah 3 dapat 4. 3 ditambah 3 dapat 6. 3 tambah 1 dapatnya 4. Dan diakhiri lagi dengan 1. Begitu seterusnya sampai di bawah-bawahnya. Kapan kita berhenti? Ketika kita sudah sesuai dengan soal yang diminta. Maksudnya apa? Lihat di contoh. Contohnya, tentukan banyak himpunan. Jadi hanya banyak himpunan. Dia tidak suruh tuliskan semuanya. Jadi tentukan banyak himpunan bagian dari W. W ini ada berapa anggotanya? Ada 6 ya, A sampai F. Tentukan banyak himpunan bagian dari W yang mempunyai 1 anggota, 3 anggota, dan 4 anggota. Tentu saja kalau kau daftarkan secara manual, satu persatu kau tulis, itu cukup banyak. Maka kita akan menggunakan segitiga Pascal. Perhatikan, anggota W itu ada 6. Anggota W itu ada 6. Banyaknya W ada 6. Maka kita akan membuat segitiga Pascal, patokannya di sini ya. Perhatikan patokannya di sini yang sekas kuning-kuning ini. Nah, kita buat sampai dia di tingkat ke-6. Ya, sampai tingkat ke-6 karena banyaknya anggota W ada 6. Jadi kita buat sampai tingkat yang ke-6. Nah, maka tinggal kalian buat dengan cara yang tadi 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Nah, ini apa maksudnya? 1 yang paling depan ini sebenarnya adalah banyaknya himpunan kosong. Himpunan kosong ada 1 ya. 6 ini apa? 6 ini kalian lihat panahnya itu adalah himpunan bagian yang memiliki 1 anggota. 15 ini adalah banyaknya himpunan bagian yang memiliki 2 anggota. 20 ini yang memiliki 3 anggota. 15 ini yang memiliki 4 anggota. 6 ini yang memiliki 5 anggota. Dan 1 yang di ujung adalah yang memiliki 6 anggota. Artinya cara mengerjakannya tinggal lihat saja di segitiga Pascalnya. Berapa banyak himpunan bagian dari W yang memiliki 1 anggota, yaitu ada 6. Sesuai dengan segitiga Pascalnya. Yang memiliki 3 anggota itu ada 20. Nah, bayangkan kalau kalian harus tulis semua 20 itu ya. Cukup banyak dan kalian pasti bingung. Mana yang sudah saya tulisnya, mana yang belum. Maka cara ini adalah memudahkan kita untuk mencari banyaknya himpunan bagian dari W. Nah, dari sini kita tahu bahwa untuk soal himpunan bagian akan ada 2 pertanyaan yang sering muncul. Pertanyaan pertama adalah berapa banyak himpunan bagian dari himpunan A? Pertanyaan kedua, berapa banyak himpunan bagian dari A yang memiliki bla 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 anggota? Berarti pertanyaan 1 dan 2 ini berbeda ya. Pertanyaan 1 itu ditanya semua himpunan bagiannya. Tapi yang nomor 2 itu hanya ditanya yang detailnya. Jadi berapa banyak himpunan bagian dari A yang memiliki 2 anggota kah, 3 anggota, dan seterusnya. Maka cara menjawabnya itu juga berbeda. Yang di atas nomor 1 cara menjawabnya menggunakan rumus yang tadi ya, 2 pangkat N ya, NA. Banyaknya anggota A ya.
Nah, kemudian yang di bawah itu menggunakan rumus segitiga. Rumus segitiga Pascal. Oke ya. Jadi ada dua rumus yang berbeda. Nah, nanti soal latihannya akan ada di e-learning. Silakan kalian kerjakan. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan tanya pada Sir atau sama temanmu. Nah, untuk materinya juga akan saya sediakan di e-learning. Jadi ada PowerPoint-nya ya. Jadi atau yang mau mencatat dari video ini juga boleh. Jadi di pause-pause saja videonya untuk dicatat materinya ya. Baik. Selamat belajar di rumah, jaga kesehatan. Semoga kita sama-sama bisa memahami materi ini dan kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.